Halo, selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita bersyukur kita boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Kita juga bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama datang untuk beribadah kepada Tuhan. Ayo, kita akan memulai ibadah kita ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Sikap doa yang baik, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sangat mengasihi kami. Pagi ini kami akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, mari bersama-sama kita mengawali ibadah kita dengan satu pujian yang mengungkapkan bahwa kita senang menjadi anak Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang menjadi anak Tuhan. Adik-adik, pujian yang baru saja kita nyanyikan tadi mengatakan bahwa saya senang menjadi anak Tuhan. Tuhan Yesus ingin setiap kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti apa contohnya? Ya, anak Tuhan yang baik harus apa? Harus rajin berdoa, harus rajin baca firman Tuhan, baca Alkitab, dan juga apa? Anak Tuhan yang baik harus saling sayang, harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya, harus rukun satu dengan yang lainnya. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama ya, rukun cinta satu sama lain. Tuhan
Adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Kakak mengajak kita semua untuk mengangkat sebuah pujian, baca kitab suci, doa tiap hari, supaya kita bisa bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kita nyanyikan sama-sama ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Sikap doa yang baik, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan baik buat setiap kami. Pagi ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami boleh mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kakak mau bertanya kepada adik-adik yang ada di rumah. Nah, siapa di sini yang di rumah punya adik yang masih bayi? Ada enggak? Nah, kalaupun tidak ada, mungkin ada saudara kalian yang mempunyai adik bayi. Nah, adik-adik, apa yang kalian tahu tentang bayi yang baru lahir? Nah, apa yang bisa dilakukan oleh adik bayi yang baru lahir? Nah, mereka bisa apa? Mereka bisa menangis. Mereka bisa apa lagi? Minum susu. Terus apa lagi? Mereka tidur. Terus mereka apa? Bangun. Terus minum susu kembali. Nah, adik-adik, ketika bayi itu bertumbuh, semakin hari semakin besar dan kuat, tentunya mereka dapat berbuat yang lebih banyak. Contohnya apa? Nah, kalau bayi itu sudah bertumbuh menjadi lebih besar, tentunya mereka akan lebih banyak bergerak. Mereka juga akan menangisnya juga lebih keras ya.
dan mereka juga akan lebih banyak apa? Banyak bersuara, banyak minum susu. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita dari cerita Alkitab tentang seorang bayi dan keluarganya, ya. Dan apa yang terjadi setelah bayi ini semakin hari semakin tumbuh dan besar dan menjadi kuat, ya. Yuk kita dengerin sama-sama ya. Adik-adik masih ingat tentang Raja Fir'aun? Siapa ya Raja Fir'aun itu? Ya, Raja Fir'aun adalah Raja Mesir, seorang raja yang tidak mengasihi Allah. Raja Fir'aun juga tidak mengasihi umat Allah, yaitu bangsa Israel. Pada suatu hari, ketika Raja Fir'aun ini sedang berjalan-jalan, dia melihat bahwa di Mesir itu banyak sekali orang Israel. Nah, Raja Fir'aun tidak suka adik-adik ya. Kemudian Raja Fir'aun mempunyai satu niat yang sangat jahat. Dia menyuruh prajurit-prajuritnya untuk menangkap bayi laki-laki dari orang Israel. Nah, jahat sekali adik-adik ya. Nah, ada suatu keluarga di Israel yang tinggal di Mesir yang sangat mengasihi Allah. Sang ibu melahirkan seorang bayi laki-laki. Nah, keluarga ini sangat bahagia, tetapi mereka juga sangat takut dan khawatir. Mereka tahu bahwa prajurit Fir'aun akan mencoba untuk menangkap bayi mereka. Nah, adik-adik, oleh sebab itu, ibu dari bayi ini mempunyai rencana adik-adik. Ibu bayi ini memutuskan untuk membuat sebuah keranjang yang kuat dan aman. Ketika keranjang itu sudah selesai dibuat, dengan hati-hati si ibu ini meletakkan bayi itu di dalam keranjang dan menyembunyikannya di antara tumbuh-tumbuhan di Sungai Nil. Kemudian sang ibu ini pulang ke rumah adik-adik, tetapi ibu ini tidak meninggalkan bayinya sendirian, melainkan ada siapa yang menjaga bayinya? Ada kakak dari bayi ini ya, yang bernama Miriam. Nah, Miriam menjaga adiknya dari kejauhan adik-adik ya, karena dia juga sangat ketakutan. Nah, setelah itu di hari yang sama ada anak perempuan dari Raja Fir'aun, yaitu sang putri yang pergi ke sungai. Kemudian ia melihat ada sebuah keranjang di antara tumbuh-tumbuhan di sungai. Kemudian dia menyuruh pembantunya untuk mengangkat keranjang tersebut. Nah, ketika sang putri membuka keranjang tersebut, ia sangat terkejut adik-adik. Ya, ia melihat ada seorang bayi yang tampan, ya. Dan hati sang putri dipenuhi oleh kasih adik-adik ya. Dia kasihan melihat bayi itu. Nah, melihat hal itu, segera Miriam, yaitu kakak dari bayi itu, berlari adik-adik ya. Dia mendekat kepada sang putri dan dia bertanya, "Tuan putri, maukah saya carikan seseorang untuk membantu Tuan putri menjaga bayi itu?" Nah, Tuan putri sangat senang adik-adik ya. "Ya, carilah," jawab putri itu. Kemudian Miriam pergi dan membawa ibu dari sang bayi itu tadi. Kemudian sang putri memberikan kembali bayi itu kepada keluarganya sendiri untuk dipelihara sampai tiba waktunya bagi bayi itu untuk tinggal bersama sang putri di istana Raja Fir'aun.
Ketika anak itu menjadi lebih besar, ibunya membawanya kepada putri Fir'aun, dan ia menjadi anak dari sang putri. Sang putri memberi sebuah nama. Namanya adalah Musa, yang artinya sebab ia diambil dari air. Nah, adik-adik, kalau Allah menjaga bayi Musa, karena Allah mempunyai tugas khusus dan Allah mempunyai suatu rencana, adik-adik. Allah sedang mengerjakan rencananya untuk menyelamatkan umatnya. Pada waktu yang tepat, Allah akan memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir menuju tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah. Allah menyelamatkan Musa dari kematian karena Allah hendak menjadikan Musa sebagai pemimpin dari bangsa Israel. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Allah menjaga dan memelihara bayi Musa. Nah, demikian juga dengan setiap kita. Allah juga senantiasa memelihara kita. Bagaimana cara Allah memelihara kita? Ya, Allah memberikan kita semua keluarga. Allah memberi kita apa lagi? Rumah, makanan, pakaian, teman-teman di sekolah, teman-teman di gereja juga. Nah, kita juga dapat mempercayai Allah karena Allah senantiasa mengasihi kita dan memelihara kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini ada di Nahum 1 ayat 7. Bunyinya, Tuhan memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Kakak ulangi ya. Nahum 1 ayat 7. Tuhan memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, dalam ayat hafalan ini dikatakan bahwa Tuhan senantiasa memelihara setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan juga akan memelihara setiap kita karena kita percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini juga ada aktivitas yang bisa kalian kerjakan di rumah ya. Nanti kalau sudah selesai, boleh difoto, nanti dikirimkan ke kakak ya. Nah, oke adik-adik, sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Sikap doa yang baik ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan telah memelihara, Tuhan menjaga setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami untuk kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang hanya percaya kepada Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.